Bab 259, Situasi Pembedahan. Hal pertama yang dilakukan Si Feng setelah memasuki domain dewa adalah untuk menghubungi Snow Lembut dan melakukan transaksi untuk Arclight Shield. Saat ini, ia telah kehabisan sebagian besar persediaan kristal sihirnya untuk menempa Arclight Shield. Selain itu, selama periode waktu ini, berbagai guild besar sudah mulai menyerang 3 level 10 tim Dungeons skala besar. Meskipun anggota elit dari guild ini sudah mencapai level 13 atau level 14, itu masih mustahil bagi mereka untuk menyerang bahkan mode normal dari 3 dungeon tim skala besar. Meskipun ini hanya dungeon level 10, pada kenyataannya, para bos di dalamnya tidak terbatas hanya pada level 10. Bos berlevel tertinggi di dalam mode normal dungeon mencapai level 13. Tidak ada yang istimewa tentang jarahan mode normal dungeon, barang-barang terbaik yang bisa didapatkan pemain adalah sekelompok senjata dan peralatan rahasia perak level 10. Dan juga sejumlah bahan yang dibutuhkan oleh pemain lifestyle. Namun, mode keras tim dungeon skala besar sangat berbeda. Alasan utama mengapa mereka diberi judul 3 dungeon besar adalah karena fakta bahwa, seiring dengan meningkatnya kesulitan, level monster di dalam dungeon juga akan meningkat. Untuk mode keras dari 3 dungeon besar, para bos di dalamnya semua adalah level 15. Oleh karena itu, tidak akan menjadi usaha yang mudah bagi para pemain pada tahap permainan ini untuk mendapatkan clear pertama dari 3 dungeon besar. Selain itu, hasil curian yang diperoleh dari hard mode Dungeons ini sangat berbeda, karena mayoritas senjata dan peralatan yang dijatuhkan adalah dari peringkat Fine Gold. Selain itu, mereka adalah senjata dan peralatan tipe pertumbuhan. Mereka mampu berkembang dari level 10 ke level 15. Namun, mereka terikat pada pemain saat melengkapi. Adapun mode neraka, para bos di dalam semua level 18, dan senjata dan peralatan yang mereka jatuhkan kebanyakan peringkat Dark Gold. Barang-barang ini juga mampu tumbuh dari level 10 ke level 18, dan juga terikat pada pemain saat diperlengkapi. Mode neraka 3 dungeon besar juga merupakan yang paling sulit di antara dungeon di bawah level 20. Setelah level 20, akan ada dungeon skala besar baru yang tersedia untuk pemain di wilayah kota Sungai Putih. Ada total 4 dungeon seperti itu, dan di antara mereka, 3 adalah dungeon 50 orang, sedangkan yang tersisa adalah dungeon 100 orang. Kesulitan dungeon beranggotakan 100 orang berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan dungeon beranggotakan 50 orang. Alasan utamanya adalah, selama seseorang berhasil mendapatkan clear pertama dari 100 orang penjara bawah tanah, pencapaiannya akan diumumkan ke seluruh domain dewa. Pengumuman itu tidak hanya terbatas pada satu negara. Dengan kata lain, pencapaian ini akan dilihat oleh 2 miliar pemain yang memainkan domain dewa. Selain itu, pencapaian tersebut akan dicatat dalam daftar Epic Domain Dewa, memungkinkan semua orang di domain dewa melihatnya. Namun, itu sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkan clear pertama dari 100 orang dungeon. Bahkan Si Feng sendiri tidak memiliki strategi untuk merampoknya. Tanda hubung. Snow Lembut mendorong pintu salah satu panti di Starstreak Trading Firm dan memasuki ruangan. Peralatan lembut Snow sekarang sangat berbeda dari terakhir kali Si Feng bertemu dengannya. Sebagian besar peralatan yang dia miliki adalah dari peringkat rahasia perak. Di antara mereka, pedang besar putih keperakan yang dia bawa di punggungnya bahkan memiliki pangkat Fine Gold. Saat ini,
Snow lembut sudah mencapai level 16. Jelas bahwa dia telah menggiling tanpa henti, siang dan malam, untuk mencapai tingkat seperti itu. Ayo cepat dan lakukan perdagangan, kata Snow lembut dengan tidak sabar, bahkan tidak mau repot-repot duduk. Sepertinya kamu sedang terburu-buru, Nona Snow. Apakah sesuatu terjadi? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah transaksi yang melibatkan perisai peringkat emas murni. Jelas itu masalah yang paling penting. Namun, tampaknya Snow lembut memiliki masalah yang lebih penting untuk diperhatikan. Tidak banyak. Aku baru saja mendengar bahwa bintang kegelapan telah mencapai bos tanah kematian kedua terakhir. Jadi aku ingin menyelesaikan perdagangan ini dengan cepat. Sebentar lagi, aku harus pergi ke tanah kematian juga. Snow lembut tidak berusaha menyembunyikan alasan kesedihannya. Guild nomor 1 di White River City sebenarnya selangkah di belakang Darkstar, guild kelas 3, dalam hal menyerbu salah satu dari 3 dungeon besar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Mereka benar-benar cepat. Sejak kapan Darkstar memiliki ahli yang begitu kuat? Si Feng merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang Darkstar. Pertama, ia telah menganeksasi lebih dari 10 guild yang tidak memiliki peringkat. Sekarang, sekelompok ahli telah muncul di barisannya. Kemajuan penyerbuannya dari Trigrid Dungeons bahkan lebih cepat dari Ouroboros. Harus diketahui bahwa Ouroboros adalah persekutuan nomor 1 saat ini di White River City. Selain itu, untuk mengembangkan persekutuan di kota Sungai Putih dengan lebih baik, Snow lembut telah memindahkan banyak ahli yang ditempatkan di Star Moon City. Dia bahkan telah meminta sebuah pesta dari pasukan pembunuh dewa untuk dikirim ke kota Sungai Putih. Dan masing-masing dan setiap anggota tentara pembunuh dewa adalah ahli tingkat atas. Namun, bahkan ketika para ahli tingkat atas ini dipimpin oleh para ahli hebat seperti Gentle Snow dan Zhao Yueru, mereka masih bukan tandingan bagi Darkstar. Masing-masing dari 3 dungeon besar memiliki 5 bos. Sementara itu, Darkstar sudah mencapai bos keempat. Sementara tim yang kuat seperti Ouroboros hanya di bos kedua. Tidak peduli bagaimana si Feng memikirkannya, perkembangan Darkstar benar-benar tidak bisa dipercaya. Perbedaan antara guild kelas 2 dan guild kelas 1 terletak pada kualitas ahli mereka. Untuk memelihara para ahli ini, para gubernur kelas 1 telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk meneliti dan mendapatkan pengalaman. Sementara itu, untuk persekutuan seperti aliansi Assassin, meskipun itu adalah persekutuan kelas 2, dalam hal mengasuh para ahli, itu masih pada tahap akumulasi pengalaman. Dibandingkan dengan guild kelas 1, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, apa arti Darkstar? Selain itu, si Feng telah menjadikan bintang gelap sebagai musuh persekutuan Twilight Echo kelas 1. Namun, tidak ada yang sebenarnya terjadi pada Darkstar. Si Feng tidak menerima berita tentang apapun yang terjadi padanya. Di sisi lain, Twilight Echo telah melakukan sesuatu yang begitu sulit dipercaya sehingga bahkan si Feng sendiri terkejut. Persekutuan sebenarnya telah membayar 50 juta kredit dengan rela kepada si Feng. Berpikir sampai titik ini, si Feng merasa bahwa kekuatan yang mendukung Darkstar dari belakang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Twilight Echo harus menemukan sesuatu tentang Darkstar untuknya bersedia membayar 50 juta kredit. Ini ada 200 kristal sihir. Ini adalah 4 Arclight Shield, mohon verifikasi. Snow lembut tidak lagi berminat untuk membahas Darkstar. Dia segera memanggil jendela perdagangannya. Si Feng, juga,
dengan bijaksana berhenti berbicara tentang topik ini. Melihat Gentle Snow dengan tergesa-gesa, sepertinya Darkstar memberikan tekanan yang cukup padanya. Mungkin saja kekhawatiran Snow lembut tidak hanya terbatas pada dungeon, harus ada beberapa masalah lain yang mengganggunya. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan Si Feng. Tentu saja, jika Snow lembut bersedia mengungkapkan masalahnya padanya, Si Feng secara alami akan menawarkan uluran tangan, sebagai teman. Namun, Snow lembut memilih untuk tetap diam tentang mereka, jadi Si Feng hanya bisa tetap diam juga. Terlebih lagi, keempat Arclight Shield ini harus menyediakan peningkatan yang cukup untuk teammate dari Gentle Snow. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah melebihi bintang gelap jika mereka memiliki perisai ini. Saat Snow lembut memeriksa atribut Arclight Shield, matanya langsung bersinar, sedikit sukacita muncul di wajahnya. Luar biasa, atribut pada Arclight Shield ini terlalu bagus. Aku akan membutuhkan 2 item lagi. Aku ingin tahu kapan kamu akan bisa menyelesaikannya untukku. Pada saat ini, kegembiraan terlihat jelas di wajah Gentle Snow. Dengan 4 perisai ini, mereka pasti tidak akan memiliki masalah membersihkan bos kedua. Tingkat keberhasilan untuk memproduksi perisai ini terlalu rendah. Aku akan membutuhkan sekitar setengah hari waktu untuk menyelesaikan 2 dari mereka, jawab Si Feng setelah memikirkannya. Lalu, aku akan mengunjungi lagi dalam waktu setengah hari. Lebih baik kamu tidak menjualnya kepada orang lain. Snow Gentle menganggukkan kepalanya. Dia kemudian meninggalkan ruang tamu dengan tergesa-gesa. Tak lama setelah Gentle Snow pergi, Fire Dance tiba di Starstreak Trading Firm. Pemimpin persekutuan, kita sudah menyelesaikan persiapan penyerangan bawah tanah kita. Kita bisa menuju ke Kastil Iblis kapan saja. Fire Dance menatap Si Feng dengan mata yang bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera menunjukkan Si Feng betapa menakjubkan tim yang dia kelola. Ini agak terlalu dini untuk itu sekarang. The Demon's Castle adalah tim dungeon yang terdiri dari 20 orang. Kamu juga harus tahu bahwa Zero Wing Workshop baru-baru ini merekrut sejumlah anggota baru. Rata-rata, level pemain ini cukup rendah. Bahkan ada beberapa yang baru saja membuat akun mereka dan memasuki permainan. Aku ingin kalian memperkuat level beberapa dari mereka, membawa mereka ke level 15 dengan cepat, dan membentuk tim utama untuk menyerang Kastil Iblis, kata Si Feng sambil tersenyum. Melewati Fire Dance sebagai daftar nama. Awalnya, Si Feng bermaksud agar Aqua Rose mengirim beberapa bawahannya untuk membantu mereka. Namun, sebagian besar bawahannya saat ini mengelola rekrutan baru persekutuan. Selain itu, kelompok Aqua Rose juga berada di tengah-tengah penggerebekan 10 orang dan 20 orang penjara untuk meningkatkan peralatan mereka, mempersiapkan diri untuk menyerang 3 penjara besar. Mereka tidak punya waktu atau energi untuk membantunya menyerang Kastil Iblis. Oleh karena itu, Si Feng berencana untuk membentuk kekuatan utama untuk persekutuan. Dia tidak bisa membiarkan 9 ahli tingkat atas yang baru saja dia rekrut sia-sia, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Fire Dance dan yang lainnya membawa mereka. Aku mengerti, Fire Dance menjawab dengan kecewa. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Si Feng bersedia membiarkannya memimpin lebih banyak pemain dan, di samping itu, menjadi pemimpin tim utama persekutuan, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa Si Feng mengakui kemampuannya. Oh, benar. Aku hampir lupa memberikan hal-hal ini kepada kamu.
Saat Fire Dance hendak berbalik dan pergi, Si Feng menepuk kepalanya dan tiba-tiba memanggilnya. Bab 266 teratas. Fire Dance menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Si Feng. Dia segera menyadari bahwa Si Feng telah membawa beberapa barang, dan masing-masing dari mereka memiliki cahaya keemasan di sekelilingnya. Mereka tentu tidak terlihat seperti barang biasa. Sepasang belati ini untukmu. Ada juga perisai ini untuk Kola. Katakan padanya untuk memastikan dia hidup sampai perisai ini. Si Feng menukar 3 item ke Fire Dance. Dari jumlah tersebut, sepasang belati tidak lain adalah Ice Stone Goldrax dan Raging Flames Dagger yang dimenangkan Si Feng di lelang Blackwing. Sebagai pemimpin tim dari kekuatan utama persekutuan, perlengkapan Fire Dance secara alami tidak boleh kalah dari orang lain. Kedua belati ini tepat untuk memberikan dorongan pada peralatannya saat ini. Selain itu, ada juga peringkat Dark Gold Arclight Guard. Jika Kola melengkapi perisai ini, tidak ada Guardian Knight lain di White River City yang bahkan bisa berharap untuk menyamai dia. Ini, Fire Dance langsung terpesona oleh atribut 2 belati. Meskipun belati yang dia gunakan saat ini memiliki kualitas yang relatif baik, jika dibandingkan dengan Ice Stone dan Raging Flames Dagger, perbedaannya seperti perak dan emas. Fire Dance menukar belati lamanya dengan yang baru. Garis-garis putih dan merah yang tergantung di sisi pinggang ramping Fire Dance terlihat sangat menawan. Aku sudah menginstruksikan 9 pemain untuk menuju ke lokasi yang ditunjuk. Kamu hanya perlu menjemput mereka dan membantu mereka naik level, kata Si Feng. Aku mengerti, ketua pemimpin. Fire Dance menganggukkan kepalanya, senyum di wajahnya. Dia kemudian memegang belati barunya, mengacungkannya, ketidaksabaran di matanya dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk menguji senjata barunya. Setelah Fire Dance meninggalkan ruang tamu, Si Feng menuju ke ruang tempa di lantai 4. Sekarang dia telah menerima batch baru Magic Crystals. Dia secara alami akan melanjutkan menempa lebih banyak Arclight Shield. Seiring berlalunya waktu, tanpa disadari, persaingan di 3 dungeon besar kota Sungai Putih semakin kuat. Darkstar, yang berada di garis depan dalam hal perkembangan, akhirnya mulai merampok bos terakhir Tanah Kematian. Sementara itu, Ouroboros, yang berada di posisi kedua, mulai menyerbu bos keempat. Kemajuan kedua guild ini sangat mengejutkan para guild lainnya di White River City. Apa yang dimakan wanita itu, Snow Lembut? Bagaimana perkembangan mereka tiba-tiba meningkat begitu cepat? The Guardian Knight, Lone Tyrant, merasa tertekan setelah menerima laporan terbaru dari bawahannya. Jangan khawatir. Kami menghabiskan hampir 5 jam merampok bos keempat. Paling tidak, Snow Lembut akan membutuhkan 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikannya. Kami pasti akan membersihkan dungeon selangkah di depannya, kata Ranger yang tampak kekar berdiri di samping Lone Tyrant. Itu benar. Kami telah mengirim semua elit kami kali ini. Dan kecakapan pertempuran kami jelas lebih kuat daripada tim Gentle Snow dengan Takik. Lone Tyrant juga merasa bahwa ia terlalu sensitif terhadap berbagai hal. Mereka pasti akan menjadi orang pertama yang membersihkan mode normal Tanah Kematian. Meskipun tidak akan ada pengumuman untuk menjadi yang pertama membersihkan dungeon tim mode normal, itu masih akan membuat guild lain tahu betapa menakutkannya Darkstar. Memperkuat posisi mereka di White River City. Pemimpin persekutuan, aku baru saja menerima berita bahwa Gentle Snow entah bagaimana berhasil mendapatkan 4 Arclight Shield. Penambahan 4 perisai ini ke tim mereka telah sangat mengurangi beban pada tabib mereka,
memberi lebih banyak waktu bagi dealer kerusakan untuk menyerang. Karenanya mengapa mereka bisa menaklukkan bos dengan mudah. Arclight Shield, bukankah Flame Black Forging Design didapat? Bagaimana mungkin dia bisa memproduksinya dalam waktu sesingkat itu? Lone Tyrant bahkan tidak bisa menahan air liurnya ketika dia mendengar tentang api hitam yang mendapatkan desain tempa untuk Arclight Shield. Jika mungkin, dia berencana untuk membeli salah satu Arclight Shield itu juga. Namun, menghubungi Black Flame terlalu sulit, membuat Arclight Shield hampir mustahil diperoleh. Sementara itu, masalah Ouroboros yang mendapatkan Arclight Shield juga dengan cepat menyebar ke persekutuan lain. Mereka tidak bisa menahan rasa iri pada berita ini. Kemenangan atau kekalahan dari pertempuran bos biasanya ditentukan oleh kekuatan MT. Sementara itu, prasyarat untuk MT yang kuat adalah peralatan. Itu terutama berlaku untuk perisai yang digunakan MT. Saat ini, hanya beberapa met utama dari berbagai guild besar yang memiliki perisai peringkat rahasia perak. Namun, meskipun memiliki perisai seperti itu, met ini masih memiliki waktu yang sangat sulit mengepung atasan 3 dungeon besar. Jika mereka bisa menukar itu dengan perisai peringkat emas murni, itu pasti akan mengurangi tekanan yang diberikan pada mereka, langsung mengurangi kesulitan serangan dengan margin yang besar. Ouroboros adalah bukti terbaik. Lagi pula, selama kompetisi hari ini untuk Land of Death, meskipun terlambat, Ouroboros masih berhasil membersihkan dungeon mode normal di depan Darkstar. Prestasi ini mencengangkan setiap guild di White River City. Adapun Lone Tyrant dari Darkstar, dia saat ini sedang marah karena hal ini. Dia telah diam-diam mempersiapkan begitu banyak, semua untuk melampaui Ouroboros. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia malah diberikan tamparan besar ke wajah oleh Ouroboros. Segera setelah itu, berbagai guild besar di White River City mulai bertanya-tanya, berharap untuk mengetahui dari anggota Ouroboros metode apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan Arclight Shield. Beberapa guild bahkan secara langsung membuat posting forum yang menawarkan beberapa ratus ribu kredit untuk membeli Arclight Shield. Melihat adegan ini, banyak pemain merasa bahwa geng ini sudah gila. Mereka sebenarnya rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli perisai peringkat emas murni. Namun, garis bawah ini sangat cepat dipatahkan oleh persekutuan. 1 juta kredit, itu adalah angka yang menginspirasi kekaguman pada orang biasa. Sementara itu, tujuan menghabiskan sejumlah besar uang adalah untuk membeli Arclight Shield. Bagaimana berita ini tidak mengejutkan orang lain? Pada saat yang sama, persekutuan yang menawarkan harga gila itu tidak lain adalah Darkstar. Para pemain yang menemukan masalah ini mengira orang-orang Darkstar adalah idiot dengan terlalu banyak uang di saku mereka. Namun, ketika Si Feng melihat tawaran bintang gelap, dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji mereka karena kelihayan mereka. Selain mencoba membeli Arclight Shield, mereka juga membuat posting dengan tujuan mengarahkan perhatian pemain terhadap Darkstar. Jika mereka benar-benar berhasil membeli perisai untuk 1 juta kredit, itu pasti akan menjadi bahan pembicaraan bagi banyak pemain. Metode yang mereka gunakan jauh lebih efektif daripada secara langsung menghabiskan uang untuk membuat iklan. 1 juta. Sayangnya, aku tidak kekurangan kredit saat ini. Petik 2. Si Feng tidak berniat membiarkan Darkstar mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan menjual Arclight Shield kepada mereka. Namun, kejadian ini juga mengungkapkan kepada Si Feng fakta bahwa berbagai guild besar mulai membayar lebih penting untuk clear pertama dari 3 dungeon besar.
Jika Si Feng telah menjual Arclight Shield pada waktu sebelumnya, dia pasti tidak akan mendapatkan harga setinggi itu untuk mereka. Namun, karena efisiensi Ouroboros, berbagai guild besar berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghapus mode normal dari 3 dungeon besar asalkan mereka memiliki Arclight Shield. Mereka juga bisa memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan clear pertama dari 3 penjara besar. Setelah bekerja selama setengah hari, Si Feng berhasil menghasilkan 6 Arclight Shield secara total. Dia juga telah membuat sejumlah besar perlengkapan pelindung dasar mana. Dari 6 perisai yang dibuatnya, dia menyimpan 3 di gudang-gudang, memungkinkan anggota kelompok untuk menukarnya. Namun, tidak mudah untuk menukar perisai ini. Lagi pula, jika dijual di luar, orang bisa mendapatkan setidaknya 25 emas untuk itu. Melihat 3 Arclight Shield yang muncul di Guild Warehouse Zero Wing membawa harapan yang lebih besar bagi anggota yang baru direkrut. Meskipun mereka tidak dapat memperolehnya untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, tindakan Si Feng hampir menyebabkan persekutuan lain di White River City muntah darah karena marah. Setelah semua, alih-alih membiarkan persekutuan menggunakan perisai yang sangat baik ini, Si Feng memilih untuk menampilkannya. Seolah-olah Arclight Shield ini tidak ada artinya bagi Zero Wing. Baru-baru ini Zero Wing menciptakan sensasi di seluruh White River City. Sekarang, jumlah anggotanya sudah melebihi 5.000. Itu juga memiliki 8 ahli hebat yang menahan benteng untuk mereka. Kekuatan Zero Wing tidak bisa lagi dikategorikan dalam level guild tingkat kedua atau kelas 3. Sekarang Zero Wing menyebabkan sensasi lain di White River City. Banyak pemain tidak bisa membantu tetapi mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Zero Wing. Ketika pemain mencoba menyelidiki Zero Wing lebih lanjut, mereka langsung dikejutkan oleh apa yang mereka temukan. Zero Wing bukan hanya rumah bagi 8 ahli hebat, tetapi juga Aqua Rose, seorang ahli hebat yang tidak lebih lemah dari Dewi Salju, salju lembut. Selain itu, ada juga rumor bahwa ahli meratakan, Si Feng, mengawasi persekutuan. Dengan begitu banyak ahli di sana, kekuatan Zero Wing di White River City tidak kalah sedikit pun dari ketiga guild kelas 1. Meskipun itu lebih lemah daripada guild tingkat pertama dalam hal penjarahan dungeon, itu memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan. Tanpa disadari, Zero Wing telah diakui secara publik sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. 6 guild teratas adalah Ouroboros, Emperor's Light, World Dominator, Darkstar, Assassin's Alliance, dan Zero Wing. Di antara para guild ini, Ouroboros, Emperor's Light, dan World Dominator semuanya adalah guild kelas 1, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan jika hanya sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya ditempatkan di White River City, guild kelas 2 dan ketiga masih jauh dari yang sebanding dengan mereka. Tak lama setelah insiden ini, Si Feng bertukar 2 Arclight Shield dengan Snow lembut. Dia kemudian menempatkan yang tersisa untuk dijual di Starstreak Trading Firm. 30 emas, tidak ada negosiasi. Jika dikonversi menjadi kredit, seseorang dapat memperoleh 30 koin emas hanya dengan menghabiskan sekitar 600.000 kredit. Namun, masih membutuhkan upaya untuk sepenuhnya mengumpulkan 30 koin emas. Sementara itu, Si Feng telah mencapai level 17 tanpa sadar hanya dengan memalsukan item. Meskipun kecepatan levelingnya tidak secepat kecepatan Blackie dan yang lainnya, yang digiling monster di tingkat yang lebih tinggi.
Tidak ada orang lain di White River City yang bisa menjadi lawannya. Pemimpin persekutuan, mereka sekarang semua tingkat 15 sudah. Selain itu, kami juga menggerebek beberapa ruang bawah tanah tim mode keras, jadi peralatan mereka semuanya berkualitas dapat diterima sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fire Dance berbicara melalui komunikator. Bagus sekali. Kumpulkan semua orang dari tim utama. Mari kita bertemu di Kastil Iblis setengah jam dari sekarang. Si Feng sedikit terkejut dengan wahyu Fire Dance. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fire Dance akan membawakan hasil secepatnya. Awalnya, si Feng memperkirakan bahwa dia akan mengambil waktu 1 hari penuh untuk menyelesaikan tugas. Pada akhirnya, dia hampir tidak membutuhkan setengah hari untuk menyelesaikan permintaannya. Itu sepenuhnya di luar harapannya. Bab 261, Lineup Magnificent. Apa? Kamu mengatakan Starstreak sedang menjual Arclight Shield sekarang? Apakah kamu yakin tentang ini? Lon Tyrant menjadi bersemangat ketika ia menerima berita ini. Bos, bagaimana aku bisa salah? Arclight Shield dijual di konter khusus di lantai 2, tetapi mereka menjualnya seharga 30 koin emas. Banyak orang tercengang oleh harganya, dan mereka hanya bisa ngiler ketika melihatnya. Seorang asasin yang terus mengawasi di Starstreak Trading Firm menegaskan. Aku mengerti. Aku akan membeli koin yang kita butuhkan sekarang. Kamu dapat berhenti mengantri untuk kit armor mana untuk saat ini. Awasi Arclight Shield untukku. Kamu tidak diizinkan mengambil setengah langkah darinya. Segera setelah aku mengumpulkan cukup uang, aku akan mengirim seseorang ke sana untuk membelinya, kata Lon Tyrant. Meskipun 30 koin emas bukan jumlah yang kecil untuk persekutuan manapun, Lon Tyrant tidak ragu saat dia membuat keputusan ini. Alasannya, Lon Tyrant tahu betapa pentingnya Arclight Shield. Jika seseorang ingin menghapus 3 penjara besar, pertama-tama ia harus memiliki MT yang cukup kuat. Sementara itu, perisai terbaik yang tersedia untuk pemain saat ini adalah Arclight Shield. Karena itu, dia perlu mendapatkannya bagaimanapun caranya. Persis ketika Lon Tyrant menerima berita ini, persekutuan lain yang berbasis di 8 kota di mana Starstreak Trading Firm memiliki toko juga menerima informasi ini. Karena semua barang yang dijual oleh Starstreak Trading Firm saling berhubungan. Selama barang dijual di salah satu toko Starstreak Trading Firm, barang itu juga akan muncul di 7 toko lainnya. Akibatnya, persaingan untuk membeli Arclight Shield menjadi lebih intens sekarang. Sama seperti banyak guild yang mati-matian mengangkat koin, si Feng sudah tiba di depan Kastil Iblis. Kastil Iblis dulunya adalah wilayah kekuasaan raja. Namun, penguasa tempat ini telah disihir oleh iblis dan berubah menjadi iblis sendiri, mendapatkan kekuatan yang luar biasa sebagai balasannya. Tuan kemudian telah mengubah tempat ini menjadi sarang iblis. Sekarang, area di sekitar Demon's Castle dipenuhi dengan level 15 atau lebih Demonkins. Dibandingkan dengan monster lain, monster tipe iblis terlahir dengan resistensi sihir yang sangat tinggi, dan mereka juga memiliki persepsi sihir yang sangat tinggi. Karenanya, serangan sihir mereka sangat kuat. Bahkan fireball normal dari level 15 Demonkin dapat mengambil 1/4 dari total HP level 15 Berserker. Jika itu adalah skill yang memiliki kekuatan penghancur besar seperti Great Fireball atau Flame Explosion, maka satu serangan tunggal dapat mengambil setengah dari total HP level 15 Berserker. Lebih buruk lagi, para iblis ini tidak pernah bertindak sendiri. Mereka biasanya bergerak dalam kelompok 3 atau 4.
Jika seorang pemain solo bertemu sekelompok Demonkins ini, hasilnya akan menjadi pembunuhan instan. Oleh karena itu, pemain biasanya hanya datang ke kastil iblis setelah membentuk pesta atau tim. Namun, meskipun ini adalah lokasi yang berbahaya, banyak pemain masih memilih untuk datang ke sini. Karena iblis serakah secara alami, mereka sangat menyukai uang dan batu permata. Secara umum, monster tipe iblis memiliki tingkat drop lebih tinggi untuk uang dan batu permata daripada monster normal. Oleh karena itu, banyak pemain akan menggiling di sini. Batu permata tingkat 1 bisa dijual seharga sekitar 1 koin perak di pasar. Itu tidak terlalu murah atau terlalu mahal. Namun, banyak pemain yang tidak mau menggunakan peralatan mereka dengan batu permata ini. Lagi pula, batu permata adalah item sekali pakai, mereka akan hilang begitu saja dengan peralatan. Karenanya, akan sangat sia-sia jika melakukannya jika kualitas peralatan mereka terlalu buruk. Secara umum, pemain hanya akan memilih untuk memasukkan batu permata ke dalam peralatan mereka jika itu dari peringkat misterius besi atau di atasnya. Namun, berapa banyak pemain yang bisa mendapatkan peralatan misterius besi? Mayoritas pemain pada tahap permainan ini masih menggunakan peralatan perunggu. Siapa yang mau memasukkan batu permata ke dalam peralatan perunggu? Biasanya, pemain akan menjual batu permata yang mereka peroleh atau menukarnya dengan barang untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Lagi pula, monster penggiling akan menghabiskan banyak sumber dayanya dengan perbaikan peralatan yang mengambil mayoritas. Namun, situasi ini persis seperti yang diharapkan si Feng, karenanya mengapa dia diam-diam membeli batu permata selama ini. Batu permata tingkat 1 hanya meningkatkan atribut dengan jumlah yang sepele, mereka hanya meningkatkan 1 poin dalam atribut dasar tertentu. Bahkan jika seorang pemain menghiasi setiap peralatan yang mereka kenakan dengan batu permata, mereka tidak akan melihat peningkatan yang signifikan. Namun, dalam kasus batu permata tier 2, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Batu permata tingkat 2 meningkatkan atribut spesifik sebesar 2 hingga 3 poin. Jika pemain dapat sepenuhnya meminlay semua peralatan mereka dengan batu permata tier 2, maka mereka bisa mendapatkan 20 hingga 30 poin atribut tambahan. Perbedaan antara manfaat yang diberikan oleh batu permata tingkat 1 dan batu permata tingkat 2 sejelas hari. Peningkatan seperti itu setara dengan memiliki peralatan tambahan. Dengan demikian, harga untuk batu permata tier 2 secara alami akan tinggi. Meskipun batu permata tingkat 1 hanya bisa dijual dengan harga sekitar 1 perak, batu permata tingkat 2 bisa menjual setidaknya 10 perak. Juga, si Feng tahu tentang rahasia yang tidak diketahui orang lain saat ini. Batu permata tingkat 1 dapat digunakan untuk mensintesis batu permata tingkat 2. Selain itu, hanya 3 batu permata tier 1 yang diperlukan untuk melakukannya. Sebenarnya, ini sama sekali bukan rahasia besar. Selama seseorang berhasil membersihkan 3 dungeon besar, sistem sintesis alkimia akan dibuka untuk kota Sungai Putih. Pemain kemudian bisa menuju ke alkemis untuk mensintesis batu permata tier 2. Pada saat itu, harga batu permata tier 1 akan tiba-tiba melonjak. Mereka akan menjual setidaknya 3 hingga 4 perak. Untuk saat ini, bagaimanapun, tidak ada orang selain si Feng yang tahu rahasia ini. Sementara itu, si Feng telah menimbun batu permata tingkat 1 tanpa henti saat dia menunggu seseorang untuk mengaktifkan sistem sintesis alkimia. Setelah itu terjadi,
ia dapat dengan mudah mendapatkan kembali 2 atau 3 kali lipat dari biaya aslinya. Namun, Si Feng berharap bahwa kali ini aktivasi sistem sintesis alkimia akan datang sedikit kemudian. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menimbun lebih banyak batu permata tingkat 1. Melalui Starstreak Trading Firm, Si Feng tidak hanya bisa mendapatkan batu permata tier 1 dari kota Sungai Putih, ia juga bisa membelinya dari 7 kota lain. Tingkat akuisisi saat ini jauh lebih cepat daripada sebelum ia menjadi manajer Starstreak Trading Firm. Secara alami, semakin lama waktu yang dibutuhkan para pemain untuk membersihkan 3 ruang bawah tanah besar, semakin banyak uang yang bisa diperolehnya. Ketua pemimpin, tiba-tiba kamu memanggilku apa di sini? Aqua Rose bertanya dengan nada bingung ketika dia tiba di pintu masuk kastil Dungeon Demon. Sebagai tim dungeon level 15 beranggotakan 20 orang, ada sangat sedikit guild yang memiliki kekuatan untuk menantang tempat ini sekarang. Namun, bahkan jika persekutuan ini memang memiliki kekuatan untuk melakukannya, mereka tidak akan berusaha untuk menyerang penjara bawah tanah ini. Alasannya, mereka semua ditahan oleh Hell Mode dari level 10 tim Dungeons, dan juga 3 Great Dungeons. Selain itu, persyaratan level untuk kastil iblis terlalu tinggi. Juga, jika mereka tidak dapat menghapus mode keras kastil iblis, merampoknya akan membawa sedikit perbaikan pada peralatan tim mereka, menjadikannya buang-buang waktu. Akan jauh lebih baik bagi mereka untuk menempatkan fokus mereka pada mode neraka ruang bawah tanah tim level 10. Karena itu, Aqua Rose merasa ingin tahu mengapa Si Feng memanggilnya ke tempat ini. Tentu saja, ini untuk menyerang kastil iblis, kata Si Feng, tertawa. Aqua Rose terkejut dengan kata-katanya. Segera, dia berkata, pemimpin persekutuan, bukankah terlalu dini untuk menyerang kastil iblis? Akan lebih baik bagi kita untuk fokus menyerbu dungeon tim mode Hell level 10. Meskipun persekutuan kita mulai lebih lambat daripada yang lain, kita masih bisa mencoba untuk bersaing dengan persekutuan lain dalam 3 penjara besar. Petik 2. Tidak, Aqua. Persekutuan kita tidak akan bersaing dalam 3 ruang bawah tanah besar. Tujuan kami adalah level 20, dungeon beranggotakan 100 orang, Istana Guntur. Jadi, kita harus mulai mempersiapkannya sekarang. Setelah kami selesai dengan serangan ini, kamu harus membuat semua orang naik level secepat mungkin. Jangan dengan sengaja menekan level mereka. Itu tidak akan menjadi hal yang berharga untuk dilakukan, kata Si Feng, kepercayaan mengisi matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Aqua Rose dibuat terdiam oleh kata-kata Si Feng. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia merasa pesimis tentang pikiran aneh Si Feng. Apalagi dungeon 100 orang, Istana Guntur. Bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan first clear of the Demon's Castle. Meskipun dia percaya pada kekuatan Si Feng, peralatan tim mereka tidak cukup. Mereka ada di sini. Si Feng memandang ke arah sekelompok selusin pemain yang berjalan. Mereka tidak lain adalah Fire Dance dan timnya. Mereka. Aqua Rose berbalik ke arah yang dilihat Si Feng dan langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menemukan lebih dari 10 pemain berjalan, masing-masing dari mereka tampak sangat mempesona. Itu terutama berlaku untuk kecantikan seksi yang berjalan di depan. 2 belati di pinggang wanita itu benar-benar mengeluarkan cahaya dari senjata peringkat emas murni. Selain itu, beberapa anggota tim ini juga memiliki peralatan yang tampak cantik, mereka semua mengenakan peralatan rahasia perak.
Meskipun Kersmancer dari tim ini telah menyembunyikan efek khusus dari stafnya, menilai dari pembuatan senjatanya yang halus, itu setidaknya peringkat gold fine. Adapun Guardian Knight Team, peralatan yang dia kenakan sebagian besar dari peringkat rahasia perak, dengan 2 potong peralatan fine gold dicampur. Meskipun Guardian Knight juga menyembunyikan efek khusus dari perisainya, berdasarkan penampilan saja, itu seharusnya tidak lebih rendah dari peringkat rahasia perak. Mungkin saja kekuatan utama Ouroboros tidak bisa dibandingkan dengan tim yang mempesona ini. Ketika Aquaros mengamati kelompok pemain ini lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa masing-masing dari mereka memakai lambang bersayap 6. Mereka sebenarnya anggota Zero Wing mereka. Mulut halus Aquaros tiba-tiba berpisah tak percaya. Pemimpin persekutuan, aku sudah membawa semua orang ke sini, kata Fire Dance, berjalan ke Si Feng. Dia dan anggota inti Zero Wing lainnya sudah tahu tentang identitas rahasia Si Feng. Karenanya, mereka tidak bingung dengan penampilannya sebagai api hitam. Baik. Tinggalkan tim kamu dan aku akan mengirim undangan kepada kamu semua, Si Feng mengangguk sebagai balasan. Bab 262, kami sangat kuat. Aquaros terkejut. Mereka adalah 8 pemain di bagian atas daftar peringkat. Aquaros berbisik dalam diam. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan identifikasi apapun pada pemain-pemain ini, selain dari 8 pemain teratas. Dia tidak bisa memikirkan tidak ada anggota lain dari Zero Wing yang mungkin memiliki peralatan yang sangat baik. Ya, Si Feng mengangguk. Dia kemudian mulai mengundang Fire Dance dan yang lainnya ke dalam timnya. Ada total 17 pemain di tim Fire Dance. Aquaros juga membawa serta teman baiknya, Buah Es. Aquaros telah memilihnya atas permintaan Si Feng untuk tabib yang level 15 atau lebih. Si Feng memiliki 20 anggota di timnya sekarang. Dari mereka, 2 adalah Met. Salah satunya adalah Guardian Knight, Kola, sementara yang lainnya adalah Ye Wu Mian, yang adalah prajurit perisai. Ada juga total 4 tabib dalam tim. Itu adalah komposisi standar untuk tim penjarah dungeon yang beranggotakan 20 orang. Tepat ketika Si Feng hendak memasuki dungeon, tim lain datang berjalan ke pintu masuk dungeon. Anggota tim ini berada di luar kebiasaan. Apalagi memiliki peralatan misterius besi sebagai peralatan peringkat terendah mereka, ada juga beberapa dari mereka dengan peralatan perak rahasia. Ini adalah pemandangan yang tidak mungkin ditemukan di tim independen. Namun, bertentangan dengan harapan, para pemain ini bukan pemain guild tetapi pemain independen. Tak satupun dari mereka mengenakan lambang persekutuan di tubuh mereka. Werewolf. Fire Dance berkata dengan takjub ketika dia melihat pria yang tampak ramping berjalan mendekat. Oh. Apakah itu seorang kenalan? Apakah itu ingatannya tentang kehidupan ini atau kehidupan masa lalunya? Si Feng tidak memiliki ingatan tentang pria yang tampak menjadi pemimpin tim ini. Namun, jika para pemain ini dapat memiliki senjata dan peralatan berkualitas seperti itu, mereka pasti dapat dianggap sebagai tim ahli. Secara teori, mereka seharusnya bukan eksistensi yang tidak diketahui. Bisakah mereka berhenti bermain di tengah jalan di masa lalu? Si Feng bertanya-tanya dalam hati. Halo, kita bertemu lagi, kata Werewolf dalam sambutannya, sambil melihat Fire Dance. Setelah tidak bertemu selama beberapa waktu, aku tidak pernah membayangkan bahwa Nona Fire Dance akan bergabung dengan persekutuan. Tidak, sebenarnya, kami awalnya adalah anggota persekutuan ini. Hanya karena beberapa komplikasi kami tidak mendirikan guild sebelumnya,
Fire Dance menjelaskan. Biarkan aku memperkenalkanmu. Pria ini di sini adalah pemimpin persekutuan kita, Api Hitam. Petik 2. Sungguh mengejutkan. Jadi ternyata Yang Mulia tidak lain adalah kepala forger kerajaan Starmoon yang terkenal, Black Flame. Warwolf agak terkejut oleh wahyu ini. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Fire Dance dan yang lainnya bukan pemain biasa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemimpin kelompok mereka akan menjadi karakter yang terkenal. Pemimpin tim Warwolf adalah orang yang membuatku kaget. Kamu sebenarnya sudah mulai menyerbu dungeon tim level 15, 20-an yang sudah ada. Tim yang mampu menyelam ke kastil iblis pada saat ini pasti milik puncak kota Sungai Putih. Meskipun Si Feng belum pernah mendengar tentang perang serigala sebelumnya, orang yang mampu memimpin tim seperti itu pasti tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Si Feng tiba-tiba memiliki keinginan untuk merekrut tim pemain ini. Untung, kami hanya tim independen, dan tidak mungkin bagi kami untuk bersaing dengan persekutuan itu di first clear dari 3 dungeon besar. Jadi, kita hanya bisa memilih untuk datang ke sini. Karena pemimpin Guild Black Flame memiliki sesuatu untuk dilakukan, kami tidak akan terus mengganggumu. Warwolf tidak memiliki perasaan yang baik terhadap guild, jadi dia segera membawa timnya ke dungeon setelah mengucapkan beberapa kata ala kadarnya. Sikap orang ini sangat aneh. Waktu sebelumnya kami bertemu, dia menyambut ketika dia berbicara kepada kami. Sekarang, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Bukankah perubahan sikap ini terlalu banyak? Blackie berkata dengan nada tidak senang. Dia mungkin tidak terlalu menyukai persekutuan. Si Feng mengungkapkan senyum tak berdaya ketika dia melihat Warwolf memasuki dungeon. Ada semua jenis orang di domain dewa, dan tentu saja, pasti ada beberapa yang tidak menyukai persekutuan. Lagi pula, kebanyakan geng biasanya bertindak sombong. Banyak pemain hanya ingin mengalami dunia domain dewa, jadi mereka tidak tertarik dengan persekutuan. Sementara itu, banyak dari pemain ini yang dengan sepenuh hati mengejar petualangan ternyata sangat kuat. Di antara mereka, tim petualang paling terkenal di masa lalu adalah Pesta Teh Midnight. Meskipun hanya ada 20 anggota tambahan dalam tim, tidak ada satupun guild in God's Domain yang berani meremehkan tim petualang ini. Bahkan Super Guild harus menarik garis yang jelas dengan Midnight Tea Party. Kedua belah pihak mengurus bisnis mereka sendiri. Jelas, Warwolf milik petualang jenis ini. Saya kira itu tidak bisa membantu. Semua orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Si Feng diam-diam meratap. Memang ada banyak pembangkit tenaga listrik di White River City. Aquaros heran menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di White River City. Segera setelah itu, Si Feng dan yang lainnya juga memasuki kastil iblis. Namun, Si Feng telah memilih kesulitan yang berbeda dari tim Warwolf. Hell Mode, kesulitan yang membuat semua pemain pucat ketika mereka membicarakannya. Namun, Si Feng telah memilihnya tanpa banyak berpikir. Aquaros terdiam sesaat. Dia tidak tahan lagi. Si Feng selalu mengambil tindakan yang tidak konvensional. Ini adalah mode neraka dari tim dungeon beranggotakan 20 orang. Paling tidak, mereka seharusnya memulai dengan mode normal untuk membiasakan diri dengan dungeon. Mereka kemudian dapat mulai mengumpulkan peralatan yang lebih baik dari hard mode, sebelum akhirnya menantang hell mode. Namun, Si Feng sudah mulai dengan hell mode sejak awal. Apa yang dia pikirkan tentang hell mode dungeon? Bahkan jika mereka memiliki ahli yang kuat di tim mereka,
mereka tidak bisa begitu ceroboh. Apakah Si Feng melupakan fakta bahwa hampir setengah dari anggota dalam tim ini masih tidak memiliki peralatan yang sangat bagus? Sementara itu, para pemain yang dimaksud tidak lain adalah Five Demon General dan 4 ahli dari Green Leaf Workshop. Meskipun mereka telah mencapai level 15, dan juga sepenuhnya diarahkan pada peralatan misterius besi, mereka masih jauh dari mencapai persyaratan untuk menyerang mode neraka Kastil Iblis. Oleh karena itu, 9 pemain ini bereaksi dengan panik ketika mereka menyadari keputusan Si Feng. Karena ini adalah mode neraka, monster di dalam kastil semua menerima peningkatan. Bahkan monster elit normal dapat menyebabkannya bergetar. Sementara itu, monster seperti itu berkeliaran berkelompok di dalam koridor kastil. Pelayan Iblis, peringkat elit, level 15. HP 80.000 per 80.000. Bagus dalam serangan magis, terutama kerusakan tipe api. Demon Butler, peringkat elit, level 15. HP 100.000 per 100.000. Bagus dalam serangan jarak dekat. Dari 2 jenis monster ini, Butler Iblis lebih sulit untuk ditangani, karena mereka akan mengabaikan agro ketika mereka menggunakan cas. Selain itu, ketika cas mereka terhubung, mereka juga akan menimbulkan debuff dot yang disebut kutukan darah, menyebabkan pemain terus kehilangan HP. Juga, karena ini adalah Hell mode, debuff semakin diperkuat. Ketika terkena kutukan darah yang disempurnakan ini, pemain akan kehilangan 300 HP setiap 3 detik, dan menerima 10% kerusakan sihir tambahan selama 30 detik. Debuff itu juga bisa ditumpuk hingga 10 kali. Lebih buruk lagi, makhluk iblis dilahirkan dengan resistensi sihir yang tinggi, membuat mereka sangat sulit untuk diatasi. Baiklah, Kola, pergi tarik beberapa monster. Kamu Wumian, kamu akan bertindak sebagai dukungan untuk Kola. Tabib, perhatikan HPMT dan jangan lupa membuang dispel bila perlu. Adapun orang lain, hanya fokus pada output kerusakan kamu, Si Feng menginstruksikan dengan santai. Pemimpin persekutuan, aku menyarankan agar kita mengambil semuanya dengan lambat. Bagaimanapun, ini adalah Hell mode dungeon, bukan mode normal. Bahkan jika peralatan Kola sangat bagus, kita masih tidak bisa bertindak dengan ceroboh. Aquaros hampir pingsan karena sikap bebas Si Feng. Tidak apa-apa, kata Si Feng, tersenyum. Kami sangat kuat. Si Feng memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tim ini, karenanya sikapnya yang riang dan percaya diri. Kola saat ini level 18, dan dengan Arclight Guard yang dilengkapi, HP-nya sudah mencapai 3.340 poin. Pertahanannya bahkan 2.300 poin yang menakutkan. Dalam hal atribut, tidak ada MT tunggal di kota Sungai Putih yang bisa menandinginya. Monster elit di dalam dungeon hanya di level 15. Dengan 3 level penindasan, monster ini hampir tidak bisa membahayakan Kola sama sekali. Sementara itu, Kola tidak ragu-ragu menjalankan perintah Si Feng. Segera, dia bergegas ke sekelompok monster, mengangkat perisainya dan melemparkannya ke arah mereka. Dalam sekejap mata, perisai menghantam 5 monster elit, menyebabkan lebih dari 300 kerusakan dan menempatkan efek diam pada masing-masing monster. Mencegah mereka menggunakan sihir selama 6 detik. Tak lama setelah itu, perisai kembali ke tangan Kola. Sebelum datang ke dungeon ini, Kola pernah mengalami memikat lebih dari 100 monster level 25. Dari mereka, tidak ada kekurangan monster elit. Dibandingkan dengan saat-saat itu,
beberapa elit sebelum dia hampir tidak layak disebut. Monster iblis ini hanya memiliki HP sedikit lebih tinggi dan keterampilan yang sedikit lebih kuat. Kalian semua, datang. Kola mengeksekusi Justice Roar, memaksa monster dalam jarak tetap untuk hanya menyerang dia. Membiarkan raungan marah, pelayan iblis dari kejauhan tidak punya pilihan selain untuk menyerang Kola. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dinding baja, Kola sepenuhnya memblokir tuduhan 3 butler iblis dan 4 iblis pelayan. Kola kemudian menggunakan devosi skill kelompok agro. Ketika aura suci yang diberikan oleh skill itu menghasilkan kerusakan suci, itu menimbulkan kerusakan yang diperkuat pada 7 iblis. Setiap detik, 7 iblis akan menerima 200 kerusakan suci. Tak lama, agro Kola miliki pada monster-monster ini tak tergoyahkan stabil. Di sisi lain, Demon Butler hanya memberikan sekitar minus 240 damage dengan masing-masing serangan mereka, sementara Demon Might menangani sekitar minus 400 damage dengan serangan magis mereka. Namun, Kola berhasil menghindari sebagian besar serangan ini dengan memanfaatkan gerak kakinya yang gesit, sangat mengurangi kerusakan yang diterimanya. Akibatnya, hanya Valet Cloud yang benar-benar diminta untuk mempertahankan HP Kola di atas ambang batas aman. Sementara itu, tabib lain dan Ye Wumian hanya bisa menonton tanpa daya di sela-sela. Tidak mungkin. Tubuh halus Aqua Rose sedikit bergetar. Saat ini, kegembiraan yang dia rasakan tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata.